Education. Oke, hari ini kita akan mempelajari bisnis online dengan topik menilai website. Sebelumnya, saya akan mereview dulu materi yang sudah diberikan oleh Bu Isti. Apa itu website? Website itu sebuah halaman yang menyajikan informasi baik dalam tulisan, gambar, suara, atau video yang diletakkan dalam sebuah server atau hosting di mana untuk mengaksesnya diperlukan jaringan internet yang biasanya ditulis dalam format HTML. Fungsi website itu sendiri bukan hanya untuk sebagai sarana promosi perusahaan, tapi juga untuk meningkatkan prestis dari si perusahaannya sendiri. Nah, banyak pengusaha sekarang ini yang mengeluarkan biaya cukup banyak untuk memiliki sebuah website yang bagus sebagai penilaian prestis perusahaannya. Elemen-elemen yang akan kita pelajari atau website itu dinilai efektif dalam cara kerjanya, pertama mulai dari penampilan atau tampilan, yang kedua konten, lalu kegunaan website itu sendiri, dan yang terakhir adalah SEO. Elemen yang pertama yang akan kita bahas adalah tampilan. Dalam tampilan, sebuah website itu harus menarik secara visual, dipoles, dan juga terlihat sangat profesional. Caranya seperti apa? Pertama, kalian harus menggunakan warna yang baik. Nah, skema warna yang sesuai akan berisi 2 atau 3 warna primer yang menyatu dengan baik dan menciptakan suasana nada yang tepat untuk bisnis Anda. Kemudian yang kedua, teks mudah dibaca. Kombinasi yang paling mudah dibaca dalam teks itu adalah teks hitam dengan latar belakang putih. Tetapi banyak juga kombinasi warna lain yang dapat diterima jika kontrasnya berada dalam kisaran yang sesuai. Masalah font dalam website tersebut biasanya kita ambil mulai dari 10 sampai ukuran 12. Dan selanjutnya adalah grafik yang berarti. Dalam grafik ini, kalian jangan terlalu membebani satu halaman website kalian dengan lebih dari 3 atau 4 gambar. Fotografi yang berkualitas. Dalam suatu website, pastikan kalau kalian memasang gambar produk yang sesuai dengan produk kalian alias asli, dan harus kualitas yang tinggi. Karena apa? Nanti akan mempengaruhi look dari si website tersebut. Kalau misalnya kalian memasang dengan foto atau gambar produk yang kualitasnya rendah, otomatis pada saat kalian lihat di previewnya pasti akan terlihat pecah. Kemudian yang terakhir adalah kesederhanaan. Di sini kalian jangan membebani situs Anda dengan desain, animasi, atau efek lainnya yang terlalu rumit, yang kesannya hanya menampilkan secara keseluruhan, tapi sebenarnya tidak ada artinya. Elemen yang kedua yaitu adalah konten. Apa itu sih sebenarnya konten? Konten itu adalah isi yang akan kalian sampaikan kepada customer kalian, bahwa konten itu harus berupa informasi yang membantu customer kalian untuk membuat keputusan dan harus informatif serta relevan. Nah, gunakan kesempatan kalian dalam menyampaikan konten ini untuk meningkatkan kepercayaan si pengunjung atau customer kalian untuk pada pengetahuan dan juga kompetensi dari perusahaan Anda. Caranya seperti apa? Yang pertama, kalian harus salinan singkat dan teratur. Apa maksudnya? Beri label pada topik dengan jelas dan pisahkan teks Anda menjadi beberapa paragraf kecil. Jangan sampai terlalu panjang tapi tidak berisi apa-apa. Pastikan itu jelas, ringkas, dan juga menarik. Waktu yang biasanya ditangkap oleh customer atau pengunjung kalian itu kurang lebih 10 detik. Kemudian yang kedua, perbarui konten secara teratur. Konten yang mati atau statis tidak akan membawa pengunjung kembali kepada situs Anda. Otomatis kalian harus secara teratur memperbaharui konten-konten Anda setiap harinya. Misalnya dalam 1 minggu itu kalian upload konten kalian di hari Senin dan juga hari Minggu. Itu harus dilihat dari hasil analisis website kalian bahwa pengunjung kalian itu ada di hari apa saja yang tinggi. Itu bisa dianalisis dulu ya
sebelum kalian mengatur konten-konten kalian. Kemudian yang ketiga, bicaralah dengan pengunjung Anda. Artian di sini bukan bertemu secara langsung, tapi ibaratkan bahwa dalam menyampaikan beberapa konten, kalian harus terlihat dekat dengan pengunjung Anda dan kurangi penggunaan kata kami. Dan selanjutnya, pertimbangkan seorang profesional. Nah, dari beberapa tadi panduan yang saya berikan, kalau misalnya Anda tidak terlalu lihai dalam pengelolaan website, terutama dalam konten, kalian bisa memanggil seorang yang profesional di bidangnya terkait dengan menulis atau mengedit konten-konten Anda. Itu jalan terbaik pada saat kalian untuk meningkatkan website perusahaan Anda. Elemen selanjutnya yaitu kegunaan. Komponen ini sebenarnya komponen yang cukup penting di dalam pembuatan website. Website yang Anda buat itu seharusnya mudah dibaca, dinavigasi, dan mudah dipahami. Kegunaan yang pertama adalah kesederhanaan. Cara terbaik untuk menjaga pengunjung tetap terpaku pada situs Anda atau website Anda adalah melalui konten yang berharga, pengaturannya baik, dan desainnya juga yang menarik. Dan ini harus dijaga secara teratur dan juga tetap sederhana. Lalu yang kedua, halaman yang memuat cepat. Ini seringkali ditemukan kalau misalnya kalian buka website, kadang suka nge-lag atau loadingnya lama gitu. Itu yang biasanya membuat pengunjung atau calon customer kalian nanti akan hilang entah kemana dan beralih kepada website yang lainnya. Berapa lama sih caranya kecepatan dalam memuat halaman itu yang efektif? Dalam waktu 20 detik. Tapi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi ini, contohnya internet. Yang selanjutnya, gulir minimal. Ini sangat penting pada halaman pertama website Anda. Kalian harus membuat link dari halaman pertama untuk membaca lebih lanjut tentang topik tertentu. Jadi jangan sampai dalam halaman pertama itu tidak ada tampilan apapun yang memudahkan pengunjung dalam mendapatkan informasi terkait dengan website kalian. Bahkan biasanya dalam halaman pertama ini salah satu komponen yang terpenting dalam penilaian pada saat dicari oleh Google. Dan yang selanjutnya adalah tata letak yang konsisten. Misalnya dalam suatu website itu ada tata letak mulai dari gambar, kemudian isi, lalu mungkin ada penjelasan struktur atau berita-berita, dan juga ada terkait dengan penjualan produk. Nah, tata letaknya kalau bisa digunakan secara konsisten, jangan berubah-ubah, dan itu harus diulangi pada seluruh situs atau website yang akan kalian kembangkan. Dan selanjutnya, navigasi yang menonjol dan logis. Biasanya ada beberapa navigasi yang memudahkan kita untuk mengetahui informasi dari si produk tersebut atau informasi dari perusahaannya. Tempatkan item menu Anda di bagian atas situs atau taruh di bagian kedua sisi. Biasanya kalau desain yang menarik itu ada di bagian sisi sebelah kanan atau kiri ya. Website sekarang ini seperti itu. Jadi kalian bisa sambil cari ini desainnya menarik. Tadi contohnya memuat cepatnya dia lambat. Jadi ada plus dan minus. Nanti kalian bisa analisis di tugas website yang selanjutnya. Nah, untuk item ini kalian juga bisa memperpendek atau membatasi item menu Anda menjadi 10 atau kurang. Jadi jangan terlalu banyak. Biasanya kan pada saat membuka navigasi itu ada keluar misalnya mulai dari home, lalu produk atau about us, lalu location, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk memberikan informasi kepada customer. Jangan lebih dari 10, karena kalau lebih dari 10 otomatis si pengunjung akan kesulitan dan harus men-scroll menu item tersebut. Kemudian teks tautan deskriptif. Nah, teks tautan panjang itu biasanya mempermudah pengunjung untuk menemukan jalan di sekitar situs. Jadi teks tautan tersebut akan mudah juga ditemukan oleh Google pada saat kalian search di googling. Kemudian
ada kompatibilitas lintas platform atau browser. Nah, pastikan website kalian ini juga sudah diuji pada beberapa versi atau bisa dilihat beberapa versi internet yang lainnya, contohnya Firefox, Safari, Chrome. Biasanya yang kompatibel itu paling banyak Chrome ya. Coba pastikan bahwa pada saat dibuka beberapa browser itu juga tampilannya bagus. Lalu yang terakhir adalah resolusi layar. Nah, resolusi layar website itu pastikan resolusinya 1024 kali 768 pixel. Itu yang standar. Nah, itu untuk layar komputer. Tapi biasanya website sekarang ini lebih ke arah penggunaannya di handphone itu resolusi layar handphone. Jadi pastikan itu juga pada saat kalian membuat website atau kalian menganalisis website, pastikan website ini tuh tampilan untuk di dalam resolusi layar handphone apakah baik, apa bagus, atau justru malah ini tidak cocok karena belum ada tampilan dalam bentuk resolusi layar handphone gitu. Karena sekarang orang lebih banyak atau lebih senang melihat website itu by handphone atau telepon genggam yang sering. Dan yang terakhir adalah SEO atau Search Engine Optimize. Maksudnya SEO ini, jadi SEO itu adalah pedoman untuk mengoptimasi mesin pencarian seperti kata-kata kunci ya, untuk mencari produk kalian secara detail. Nah, aturannya dalam memasang SEO itu seperti apa? Pertama, kalian harus menyertakan banyak konten tertulis dalam format HTML kalau website kalian menggunakan HTML. HTML itu adalah Hypertext Markup Language ya, dimana artinya bahasa yang digunakan untuk membuild website gitu. Jadi kalau kalian lihat di website itu kan ada home, ada beberapa navigasi yang tadi udah saya jelaskan, itu bisa juga dibuat dalam format HTML, nama bahasanya HTML. Tapi kalau misalnya kita membuat dalam website yang sudah tinggal drag and drop, itu contohnya kemarin kalian menggunakan Wix ya, wix.com. Itu wix.com kita tidak perlu memformat dalam bentuk HTML, hanya mendesain websitenya saja. Kemudian yang kedua, gunakan kata kunci penting produk Anda sesering mungkin dan secara cepat dalam salinan Anda. Nah ini, jadi SEO itu sebenarnya yang paling penting adalah bagian kata kunci. Jadi pastikan kata kunci tersebut sesuai dengan perusahaan Anda atau produk Anda. Lalu minimalkan penggunaan tabel dan gunakan CSS untuk tata letak dan pemosisian. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan HTML, nah temannya siapa? Temannya ini si CSS nih, cascading style sheet gitu. Untuk tata letak segala macam itu pakainya CSS. Dan yang terakhir, manfaatkan tautan Anda buatlah deskriptif dan gunakan kata kunci Anda dalam teks tautan. Nah ini biasanya sering kali kalau misalnya kalian lihat dalam website harus sinkron antara kata kunci yang digunakan dengan tautan yang kita buat. Cukup sekian saja, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dalam penugasan yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.